Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan, apa kabar? Ya, saya Pendeta Yosua Gunawan. Kembali lagi di Devotion bulan Maret GBI Keluarga Allah Blessing. Tema pada bulan Maret ini yaitu deep clean. Bagaimana kita dimurnikan, bagaimana kita dibersihkan seutuhnya, bukan sebagian, tetapi seutuhnya. Dan kita dibersihkan bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami ada Tuhan, sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah dan kebaikan. Biarlah melalui video hari ini Tuhan, setiap kami dapat diubahkan, setiap kami dapat dicelikan, dan setiap kami dapat dimurnikan Tuhan. Dan kami percaya di saat kami mengenal kebenaran firman-Mu, di saat kami mengenal firman-Mu Tuhan, setiap hari setiap kami akan didewasakan, setiap kami akan dimengerti, dan semakin hari semakin besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu juga yang menyampaikan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya dasari dari 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Firman Allah berkata, ingatlah bahwa kamu sudah ditebus. Ya, setiap kita sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Oleh sebab itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan rohmu, karena tubuh dan rohmu adalah milik Allah. Ini adalah terjemahan TSI atau terjemahan sederhana Indonesia. Ya, ingatlah bahwa kamu, Anda dan saya sudah ditebus bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, hari ini kita belajar 1 bulan ini bahwa kita dimurnikan karena semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan. Menjelang Tuhan nanti tanggal 29 Maret 2024, kita akan memperingati bagaimana Yesus mati di atas kayu salib untuk setiap kita semua. Lalu tanggal 31 kita memperingati bahwa Yesus telah mengalahkan musuh terakhirnya, yaitu maut, supaya setiap kita menerima kemenangan. 40 hari kemudian Yesus akan naik, dan 10 hari kemudian, ya sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan, bahwa Tuhan akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, menjelang Jumat Agung, kita akan satu minggu demi satu minggu kita akan diajar, dan kita akan bersama-sama berbenah diri bahwa kita sudah dimurnikan. Nah, minggu ini kita akan belajar bahwa kita disembuhkan dari rasa tidak berharga. Ya, kita disembuhkan dari rasa malu, kita disembuhkan dari perasaan hina, kita disembuhkan dari dosa yang mungkin dulu sudah ada dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan Tuhan, saya tidak tahu bagaimana dengan keadaan Bapak Ibu, tetapi saya yakin Bapak Ibu dan saya dulunya memiliki background yang tidak benar. Bapak Ibu, saya pribadi, ya saya 5 bersaudara, ya saya nomor 5 anak cowok sendiri, Bapak Ibu dan Tuhan. Tetapi bukan berarti saya ini anak yang paling pintar gitu ya. Ya, saya lahir, bapak saya sudah menjadi hamba Tuhan, ya, tetapi saya tidak suka dengan keanggotaan gereja. Ya, kenapa? Karena hari Minggu waktunya anak-anak libur, waktunya nonton film kartun kalau Bapak Ibu masih ingat, ya. Lalu saya suka ngomong kotor, namanya anak, Bapak Ibu. Saya suka bertengkar, tawuran, saya pernah tawuran. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah mendengarkan kesaksian pada saat papa saya diundang khotbah di sekolah saya di Vita gitu ya. Saya retreat Bapak Ibu, pada saat retreat kelas 6 SD Bapak Ibu, saya bawa bir bintang 1 liter Bapak Ibu ya. Untuk apa? Untuk minum bersama-sama dengan teman-teman saya Bapak Ibu. Ya, tidak itu saja Bapak Ibu, mungkin benar saya tidak merokok, ya saya tidak narkoba dan sebagainya. Tetapi saya melakukan kegiatan-kegiatan nakal itu Bapak Ibu terus menerus. Bahkan setelah Bapak saya menjadi gembala Bapak Ibu, saya melayani supaya saya nggak dimarahi dan dapat uang jajan. Nah, perasaan-perasaan hina ini Bapak Ibu, belum lagi saya di Singapura dan sebagainya. Nah, perasaan-perasaan ini selalu menghantui kehidupan saya Bapak. Tetapi saya mengucap syukur Bapak Ibu bahwa hari ini kita ditegaskan bahwa setiap kita sudah ditebus. Seharusnya kita bukan tidak berharga lagi, tetapi setiap kita berharga. Mengapa kita berharga? Karena anaknya yang tunggal saja diberikan kepada kita. Ya, itu artinya kita lebih berharga Bapak. Nah, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu, ya, supaya kita disembuhkan dari perasaan tidak berharga. Nah, saya akan ambil quotes Bapak Ibu bahwa setiap hari iblis akan menuduh Anda
bahwa Anda tidak berharga. Setiap hari iblis akan menuduh Anda bahwa engkau tidak akan pernah berhasil, engkau tidak akan pernah sukses, engkau tidak akan pernah beruntung, engkau adalah orang yang paling sial dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu, saya mau beritahu, Tuhan selalu mengatakan engkau berharga, engkau lebih daripada pemenang, engkau adalah anak-anak Allah, engkau adalah pribadi yang paling diberkati, engkau pribadi yang dicintai. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau, bahkan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan percaya, katakan haleluya. Ya, nah, kenapa rasa tidak berharga itu ada dalam kehidupan kita? Itu bukan karena keadaan, tetapi karena dosa. Ya, Kejadian 2 ayat 25 berkata seperti ini. Ya, mereka keduanya telanjang, ini cerita mengenai Adam dan Hawa. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi meskipun mereka telanjang terbuka semuanya Bapak Ibu, ya mereka nggak merasa malu. Mengapa? Karena dosa belum masuk dalam kehidupan mereka. Tetapi dalam Kejadian 3 ayat 10, pada saat dosa itu sudah masuk Bapak Ibu, ya Tuhan berkata, di manakah engkau? Lalu Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini. Tuhan yang punya taman, dia mau datang, dia mau pergi, terserah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersedih. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa bahwa rasa tidak berharga itu ada karena dosa. Perasaan bersalah itu ada karena dosa. Perasaan hina atau perasaan malu itu ada karena dosa. Karena kita memiliki dosa baik di masa lalu Bapak Ibu, sehingga kita teringat-ingat dan kita merasa dihantui dengan perasaan bersalah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa perasaan malu bukan hanya sebuah keadaan kita, tapi perasaan malu adalah sebuah identitas. Nah, saya harus ingat di sini bahwa dengan perasaan malu atau perasaan tidak berharga itu berbeda. Ya, kalau perasaan bersalah itu berkata seperti ini, saya melakukan sesuatu yang buruk. Tapi perasaan tidak berharga berkata bahwa saya buruk. Perasaan bersalah berkata saya gagal melakukan ini. Tetapi perasaan tidak berharga mengatakan saya orang. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa rasa bersalah mungkin efek dari apa yang kita lakukan. Tapi perasaan tidak berharga adalah siapa saya. Bryan Brown mengatakan rasa malu adalah perasaan atau pengalaman yang sangat menyakitkan karena meyakini bahwa kita memiliki kekurangan dan oleh karena itu tidak layak untuk dicintai dan memiliki. Sesuatu yang telah kita alami, lakukan atau gagal, lakukan membuat kita tidak layak untuk dihubungkan. Nah Bapak Ibu dan Tuhan, yuk hari ini kita belajar bahwa setiap kita sudah dimurni. Engkau yang punya masa lalu yang buruk, hari ini saya berkata Tuhan punya rencana yang besar. Nah, paling tidak ada 3 hal Bapak Ibu, ya 3 hal, ya atau 2 hal aja saya sampaikan supaya tidak terlalu panjang videonya. Ibrani 12 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, bagaimana kita dapat melepaskan perasaan tidak berharga, perasaan bersalah, perasaan malu, perasaan hina, ya yang kita miliki, bagaimana supaya kita disembuh. Ibrani 12 ayat 2 sampai 3. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Yang pertama, jadikan Kristus sebagai fokus pandang hidup kita. Jangan melihat kita, jangan melihat masa lalu kita, jangan melihat masa sekarang kita, bahkan jangan terlalu memikirkan masa depan kita. Tapi yuk fokuslah kepada Kristus. Ya, utamakan Kristus dalam kehidupan. Utamakan Kristus bukan berarti engkau harus jadi pendeta Bapak Ibu. Tetapi di saat engkau di rumah, ya engkau saat teduh, ya fokuslah kepada Kristus. Bagaimana pandangan Kristus? Jadilah garam dan terang untuk kemuliaan. Kalau engkau di kantor Bapak Ibu, ya ingatlah engkau ini kitab ke-67 Bapak Ibu yang dilihat oleh setiap orang.
Ya, pastikan di dalam kehidupanmu ada Kristus. Yang percaya katakan amin. Yuk pandanglah Kristus. Kalau aku melakukan ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau aku melakukan ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, cara menyembuhkan diri kita dari perasaan malu atau hina adalah dengan mengakui kepada diri bahwa kita tidak berharga. Namun, Kristus telah membuat kita berharga. Jangan egosentris Bapak Ibu, tapi jadilah kristosentris. Ya, tujukan mata kita kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Pribadi Kristus memberikan identitas yang tidak ternilai. Ia mengangkat derajat kita dari rasa hina menjadi anak yang diakui oleh Kristus. Kematian Yesus di atas kayu salib itu untuk mengangkat derajat. Ya, ia yang tidak mengulang dosa dibuatnya menjadi dosa supaya engkau menerima kebenaran. Fokus kepada Kristus. Yang kedua Bapak Ibu, ya, ingatlah akan Kristus yang menebus kita sehingga kita tidak menjadi lemah dan putus. Di saat engkau merasa hina, bukankah Yesus mati di atas kayu salib seperti orang yang lebih daripada hina? Dia ditelanjang, dia dipukul bagaikan binatang Bapak Ibu. Ya, dia harus memikul salib bagaikan binatang yang harus kuat meskipun dia jatuh sama Bapak Ibu. Sampai dia mati di atas kayu salib, dia dipaku. Bukankah itu adalah sesuatu yang hina? Nah, kehinaan itu sebenarnya adalah milik kita yang ia tanggung di atas kayu salib. Nah, biarlah Bapak Ibu hari ini kita belajar bahwa engkau sudah dimurni. Bahkan perasaannya engkau merasa bahwa engkau nggak berharga, engkau hina, engkau bersalah, engkau tidak layak. Hari ini ada kabar gembira bahwa engkau dilayak, engkau berharga, engkau biji mata Tuhan. Bukan karena kekuatanmu, tapi semata-mata oleh karena anugerah. Saya berdoa Bapak Ibu, kalau engkau melihat ke depan dan engkau merasa nggak mungkin, katalah bersama Yesus aku lakukan perkara. Kalau ada orang yang menghina, kamu itu bodoh. Enggak, aku nggak bodoh. Aku adalah orang yang paling digelap itu. Kalau ada orang berkata, kamu itu tidak akan pernah berhasil. Tidak, Tuhanlah yang memegang aku sehingga aku akan menerima keberhasilan. Saya berdoa melalui renungan hari ini setiap engkau dapat melangkah dengan kebenaran. Sebab yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Dan engkau adalah ciptaan yang baru di dalam. Tuhan, aku berdoa untuk setiap mereka yang melihat tayangan ini, setiap mereka yang merasa dirinya tidak berharga. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hamba usir keluar dan engkau berikan identitas yang baru bahwa setiap mereka adalah anak-anak Allah, setiap mereka adalah anggota kerajaan Allah, dan setiap mereka berhak menerima kebaikan dan berkat daripadamu. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa bila setiap mereka yang sedang mengalami masalah ekonomi, engkau berikan hikmat, engkau berikan tingkap-tingkap langit untuk memberkati mereka. Setiap mereka yang sakit engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.